Kita akan ke pertanyaan netizen yang kedua nih dari John Parlo HTB. Ya, izin bertanya, ini kayak tentara nih, izin. Bagaimana caranya agar Imlek dapat menjadi momentum untuk memperkuat identitas nasional Indonesia yang beragam dan multikultural? Itu sebetulnya intensi kita tahun ini dengan Imlek nasional. Oke. Ya. Bahwa apalagi dengan momen bahwa ini sama-sama dengan bulan puasa dan lain sebagainya. Jadi Nyepi. kita merayakan tapi kita juga menghormati bahwa ini juga bulan puasa gitu kan. Jadi ini dan atribut ataupun pegelaran kultur maupun exhibition yang akan dilakukan dalam Open Museum itu semuanya bercerita mengenai bagaimana akulturasi dari Tionghoa di dalam budaya Indonesia dan gaya hidup Indonesia itu benar-benar sudah berintegrasi gitu ya. Jadi ini kan selalu ada perdebatan asimilasi atau integrasi. Sebenarnya ini integrasi. Yang terjadi. Dan ini yang saya rasa dari tahun ke tahun dan mungkin ini pertama kalinya sebelum saya juga perlu menggarisbawahi ini Imlek nasional dirayakan oleh semua kelompok yang ada kaitannya dengan Tionghoa, ya. Islam Tionghoa, Konghucu, Walubi, semuanya bersatu. Kita akan merayakan bersama-sama dan ini momen yang luar biasa sih. Karena saya mengalami waktu saya di pemerintahan bagaimana selalu harus melayani kelompok-kelompok yang berbeda. Nah ini kelompok-kelompok internalnya sudah bersatu. Nah bersatu ini harus juga bersatu dengan komunitas yang lain dan ini saya rasa salah satu cara untuk juga mengurangi. Saya juga tadi ingin mengapresiasi apa yang disampaikan Marco bahwa ya kita bergerak sebagai profesional dan melakukan yang terbaik. Karena kita sering dicurigai ya. Jadi saya punya banyak pengalaman negatif, dicurigai lah, didiskriminasi. Tapi saya melawannya bukan dengan sedih atau kecil hati. Akhirnya saya harus membuktikan bahwa saya ini profesional dan saya melakukan ini yang terbaik gitu ya. Dan itu memang double burden sih. Mungkin di tentara tidak mengalami yang itu seperti, tapi kita mengalami double burden. Kita harus membuktikan bahwa kita mungkin 2 kali lebih baik ya daripada yang bukan minoritas. Tapi itu adalah role modeling yang perlu dilakukan sih kalau menurut saya. Tapi Imlek ini sudah menjadi momentum ya untuk Imlek itu momentum karena sudah banyak yang diterima masyarakat ya bahwa Imlek ini bagian dari perayaan budaya, tapi semua masyarakat berpartisipasi ya. Betul. Jadi open house di masing-masing keluarga. Saya sendiri juga mempunyai open house. Itu banyak sekali teman ya. Banyak sekali teman yang datang dan saya dulu waktu kecil juga senang ke open house karena dapat angpau kan ya. Betul. Inaya, bagaimana momentum ini bisa memperkuat identitas nasional kita? Ya ini menarik. Tadi waktu Bu Mari bilang, ya kita kan sering dicurigai, mukanya ngeliat ke saya. Bukan apa Bu? Mohon maaf, saya nggak tahu saya beneran emang keturunan apa enggak, tapi yang pasti ini cuma casingnya doang. Gitu. Saya nggak tahu. Ci Inaya manggilnya. Iya. Ci Inaya, betul. Meme Inaya. Meme kalau kata Bu Mari, saya memenya. Tapi yang pasti gini, saya mau cerita sedikit mungkin gitu ya. Yang menarik buat saya itu adalah ketika kita di Agustus kemarin, ketika Indonesia lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja dan mungkin untuk banyak orang itu menjadi titik benar-benar mungkin luapan, vomit gitu ya, kemarahan dan segala macam. Satu hal yang membuat saya sangat di tengah kondisi yang mungkin untuk banyak orang gelap gitu ya. Yang membuat saya sedikit berbesar hati itu adalah banyak sekali teman-teman yang kalau mungkin hari ini kita nyebutnya teman-teman Cindo gitu ya. Itu yang terlibat. Mulai dari bikin video, mulai dari betul-betul memberikan informasi, ngomongin apa segala macam dan punya keterlibatan besar dalam konteks keindonesiaan hari ini gitu. Jadi saya rasa kalau ditanya gimana kita bisa bikin kemudian Imlek jadi sesuatu yang emang buat kita semua gitu ya. Ya satu, berhenti untuk berpikir bahwa Imlek itu hanya untuk sekelompok orang. Tapi memang betul-betul ini bagian dari Indonesia, ini perayaannya Indonesia gitu. Nah, itu satu gitu. Itu satu. Yang kedua, betul-betul kita sudah bicara sebagai
ya tadi kalau katanya Bu Mari, bukan label lagi bahwa saya keturunan apa gitu. Saya malah nggak pengen keturunan, saya pengennya kenaikan ya nggak? Saya keturunan melulu gitu. Nah, jadi saya rasa itu penting bicaranya memang dalam konteks Indonesia hari ini gitu. Ya. Marco, Imlek sebagai momentum untuk memperkuat identitas kita. Jadi Imlek ini juga ya sebagai momentum kita untuk kita merayakan Imlek, berarti kita juga berbagi kepada ikut merayakan bersama yang lain. Kemudian juga ini momentum juga kita menunjukkan walaupun kita adalah Indonesia intinya. Kemudian di Imlek ini pun kita pun sekarang sudah diakui sekarang sudah sebagai libur nasional. Semua ikut merasakan bahagia kalau kita melaksanakan libur. Ya. Dan kita merayakan dengan sangat gembira karena bersamaan dengan libur yang kejepit nih besok nih ya. Dan kota-kota lain merayakan Imlek Betul. loh. Jadi ada Singkawang, Solo, Semarang, semua juga mempunyai perayaan Imlek. Dan ada dampak ekonominya, diskon. Diskon. Dan membuat kita punya kemampuan untuk festifnya lebih meriah ya. Mungkin salah satu hal yang bisa kita lakukan juga untuk yang mendapatkan angpau nih. Saya tahun ini nggak dapat angpau. Saya agak blank sih. Belum. Karena ini apa namanya statusnya berubah. Nah, mungkin penting untuk misalnya mengingat bahwa angpau ini bukan hanya bisa saya gunakan buat diri saya sendiri loh, tapi juga ada saudara-saudara lain yang mungkin lebih membutuhkan. Itu aja sesimpel itu aja sebenarnya udah menjadikan tadi itu Imlek jadi momentum buat merekat semuanya. identitas.